Oke, judul kita adalah hujan awal dan hujan akhir. The former rain dengan the latter rain. Jadi penting untuk kita mengerti bahwa hujan awal dengan hujan akhir adalah bagian daripada seal pertama dan bukan bagian daripada seal kedua. Seal kedua nggak ada hubungannya dengan hujan lagi, walaupun hasil daripada hujan. Itu seal kedua. Dan hujan awal dan hujan akhir itu bukan dua macam hujan. Inilah satu macam hujan yang terjadinya pada dua waktu yang berbedaan. Jadi nggak ada itu hujan awal lalu terpisah dengan hujan akhir. Karena namanya hujan-hujan, nggak ada dua macam hujan, tetapi hujan ini terjadinya pada waktu yang berbeda, yaitu awal dari pertumbuhan dan akhir untuk mematangkan dia punya buah. Jadi sebenarnya cuma ada satu hujan yang dibagi dua berdasarkan kapan dicurahkannya, oke? Yang satu ialah untuk dia mulai bertumbuh, mulai keluar dia punya tunas. Dan yang satu, hujan yang sama, yang jatuhnya pada waktu yang berbeda, fungsinya untuk mematangkan dia punya buah siap untuk dipanen. Jadi inilah hujan awal dan hujan akhir. Dan ilustrasinya kita bisa lihat di dalam alam. Karena Tuhan Yesus selalu berbicara dengan perumpamaan, di mana perumpamaan itu adalah contoh untuk kita bisa mengerti hal-hal spiritual. Jadi nggak bisa kalau dia punya hal spiritual itu berbeda dengan hal natural. Karena kalau demikian Tuhan nggak akan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu kalau dibilang hujan awal dan hujan akhir, kita tahu cuma ada satu macam hujan yang jatuhnya pada waktu yang berbeda. Sehingga karena hujan itu melambangkan Roh Kudus atau kerjaan Roh Kudus, artinya cuma ada satu macam Roh Kudus yang fungsinya di awal dan di akhir pertumbuhan seseorang dalam pertumbuhan Kristennya, tapi hasil daripada pekerjaan Roh Kudus yang sama. Itu sebabnya hujannya pun sama sebenarnya, kan? Oke, mari kita lanjut ke kutipan pertama kita. Di sini kita lihat bahwa kedatangan Tuhan Yesus, the coming of the Lord, atau Tuhan Yesus akan datang kembali, kedatangannya sangat bergantung dengan buahnya menjadi matang. Dan buah yang matang itu melambangkan karakter umat Tuhan yang sempurna, yang Kristus sedang tunggu sejak dia menanam bibitnya atau benihnya. Artinya Kristus tidak akan datang kalau belum ada buah yang siap dipanen atau karakter yang siap dipanen. Jadi yang menentukan kedatangannya ialah dia punya karakter yang siap dipanen. Artinya kalau karakternya nggak ada, dia nggak akan datang. Makanya dia yang menunggu untuk buahnya, dan buahnya hanya bisa dihasilkan kalau sudah menerima hujan awal dan hujan akhir. Yang mana tadi sudah dikatakan bahwa cuma ada satu macam hujan yang jatuhnya pada dua waktu yang berbeda dalam tahap pertumbuhan karakter itu atau buah itu. Jadi inilah yang harus terjadi sebelum Tuhan Yesus datang dan panen dia punya karakter atau buah, yaitu harus terjadi hujan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Jadi ini dia punya chart, saya mau kasih tunjuk dia punya chart. Di sini kita lihat hujan awalnya, dan di sini kita lihat hujan akhirnya, dan di sini kita lihat dia punya kedatangan Tuhan Yesus. Artinya kedatangan Tuhan Yesus tidak akan terjadi kecuali sudah ada buah yang matang, dan buah yang matang tidak akan ada kalau belum pernah terima hujan di awal pertumbuhannya. Artinya ini harus terjadi hujan awal, lalu hujan akhir, baru karakternya dihasilkan, dan barulah Tuhan Yesus datang. Jadi penting sekali untuk kita mengerti mengenai hujan ini, karena inilah yang membuat kita siap untuk dipanen. Inilah yang membuat Kristus akan datang dan menjemput umat-umatnya. Oke, dan karena hujan itu kenyataannya bukan hujan, tetapi Tuhan Yesus menggunakan alam untuk mengilustrasikan pekerjaan Roh Kudus. Artinya kita mau lihat prosesnya, proses hujan awal dan hujan akhir, apa yang dihasilkan, lalu kita aplikasikan pengertiannya dalam hal grace atau dalam hal pekerjaan Tuhan
untuk menghasilkan buah-buah yang siap untuk dipanen. Jadi yang pertama ialah hujan awal turun pada awal musim. Fungsinya untuk benihnya bertunas atau bahasa lainnya berkecambah. Dan yang berikutnya, pertumbuhan bulir mengalami pertumbuhan tentu saja, yang menghasilkan tunas yang sehat walaupun kepala belum muncul, atau the head-nya belum muncul. Jadi dia sudah mulai bertumbuh sekarang. Ini hasil daripada hujan awal. Lalu berikutnya, hujan berkurang sekarang. Karena nggak bisa hujan terus kan, dia berkurang. Jadi hujan awal berkurang mengakibatkan periode kering, di mana tanaman dapat bertahan dari hujan sekali-sekali dan lembab yang tersimpan di dalam tanah dari hujan awal. Jadi masih ada efek daripada hujan awal, dan hujan awal sudah mulai berkurang, tetapi tanaman tetap bertumbuh untuk menerima airnya dari lembab ataupun embun, bukan dalam bentuk hujan lagi. Dan dia sekarang mulai bertumbuh. Lalu berikutnya, pertumbuhannya berlanjut sampai pada titik di mana bulir-bulir yang belum matang terbentuk pada tangkainya. Nah, ini masih pertumbuhan di mana hujan awal sudah berakhir, tapi dia masih hidup melalui lembab dan embun. Dan sekarang terbentuklah dia punya bulir-bulir walaupun belum matang dan terbentuk di tangkainya. Ini adalah ilustrasi yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengilustrasikan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan seseorang sebelum dia dijemput oleh Tuhan Yesus. Lalu berikutnya, menjelang akhir musim, seorang petani menunggu datangnya hujan akhir atas tanamannya dan mengharapkan matahari yang akan membuat bulir-bulirnya menjadi keras. Dan saat itu terjadi, dia ambil sabitnya dan dia mulai panen dia punya hasil tanaman yang bertumbuh selama ini. Artinya inilah yang terjadi di alam. Dan konsep inilah yang berlaku dalam hal spiritual. Artinya kita harus mengerti bahwa ini semua terjadi kepada kita dalam hal spiritual, di mana Roh Kudus bekerja dalam hati manusia untuk menghasilkan panen, karena panennya sudah siap. Dan kita tahu panennya sudah pasti. Yang buat pasti ialah matahari. Dan matahari kita tahu, kita belajar adalah matahari penganiayaan. Sehingga penganiayaan itu akan membuat dia nggak bisa berubah lagi karena dia menjadi keras dalam bulirnya sehingga nggak bisa berubah lagi. Inilah prosesnya. Dan kita harus mengerti secara spiritualnya supaya kita bisa menerima benefitnya atau manfaatnya dalam kita punya kehidupan spiritual. Oke, sekarang kita melihat kutipan Roh Nubuat ini dikatakan bahwa di saat umat Tuhan sudah mendekati masa Jacob's trouble, artinya pintu kasihan tertutup, sudah mendekat itu. Kalau mendekat itu sudah boleh katakan di musimnya hujan akhir kan? Karena di musim akhir itu sudah mendekat tutup pintu. Umat Tuhan akan bertumbuh menjadi mirip atau sama dengan Kristus, akan bertumbuh, grow up. Penting ini kata grow up, nanti kita lihat. Dan akan menerima Roh Kudus dalam ukuran yang besar, the large outpouring of the Holy Spirit atau hujan ya. Dan umat Tuhan akan juga partake dia punya glory. Dan dikatakan yang mengakibatkan ini semua ialah hujan akhir yang mempersiapkan dia untuk hidup di Jacob's time of trouble dan sisanya. Artinya ini adalah bagian daripada latter rain yang mempersiapkan kita untuk dipanen dan bisa berdiri teguh di masa kepicikan Yakub nanti. Inilah fungsi daripada latter rain yang tadi adalah hujan awal, tetapi efek daripada hujan itu berbeda di awal musim dengan di akhir musim, walaupun hujan yang sama, air yang sama. Nggak ada beda air. Nggak ada yang berbeda selain jatuhnya pada waktu yang berbeda. Jadi kita bisa lihat bahwa di hujan akhir itu kita masih harus bertumbuh. Penting ini, kita masih harus bertumbuh di masa hujan akhir. Kalau bertumbuh artinya belum mencapai titik di mana kita siap dipanen. Tapi hujan akhir itu yang membuat kita siap dipanen, tetapi sebelumnya kita belum siap dipanen dan dipersiapkan oleh hujan akhir untuk bertumbuh sampai siap dipanen.
Nanti kita akan lihat di mana pentingnya pengertian itu. Jadi ini dia. Di sini hujan awal dan hujan akhir, dan dia akan membuat pertumbuhan terakhir untuk dipanen. Lalu ujian, yaitu matahari. Lalu antara terima materai atau tanda binatang kan. Baik, jadi kita lihat di sini bahwa umat Tuhan akan bertumbuh menjadi mirip dengan Kristus dalam karakter. Artinya masih ada pertumbuhan, kita punya karakter menjadi mirip dengan Kristus. Pertumbuhan itu masih dialami umat Tuhan di sini, di dispensasinya hujan akhir. Tidak berakhir di akhir early rain. Artinya early rain atau hujan awal tidak cukup untuk kita terima kalau kita siap dipanen. Hujan awal musim belum cukup untuk kita terima, untuk dipanen kita masih membutuhkan hujan akhir karena masih ada pertumbuhan sehingga kita bisa dipanen. Jadi masih ada pertumbuhan di sini. Masih ada pertumbuhan. Dan kita tahu pertumbuhan itu hasil ujian. Karena nggak bisa orang naik kelas kalau dia gagal kelas ujian sebelumnya. Artinya yang membuat bertumbuh ini adalah tambah lama tambah panas mataharinya kan di sini. Itu yang membuat dia bertumbuh. Karena di saat tanaman panas, dia sekarang akarnya harus bertumbuh dan mendapatkan air di tanah untuk dia bisa tidak kekeringan kan. Lalu akhirnya dia akan bertumbuh sampai sempurna into full maturity, dan maturity artinya sudah ripen, sudah matang, siap dipanen. Semuanya terjadi di sini. Yang hijau ini tidak terjadinya di early rain. Semua ini terjadinya di masa late rain untuk mempersiapkan ujian akhir ini. Ujian akhir ini akan tembus orangnya kalau dia terima benefit sepenuhnya daripada late rain, dan sebelumnya dia terima benefit sepenuhnya dari hujan awal. Lalu apa lagi? Di hujan akhir pun revives dengan strengthen atau menguatkan umat Tuhan untuk bisa berdiri di the seven last plagues nanti. Jadi ini dibutuhkan untuk ujian dan sampai Tuhan Yesus datang, late rain ini. Walaupun nggak ada late rain lagi setelah great final test, tapi late rain ini akan sangat berperan dalam kita punya pertumbuhan ini untuk tembus ujian dan sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Artinya penting sekali untuk early rain. Dan waktu Sunday Law itu mulai late rain, di sini dia punya ujian tambah lama tambah panas. Kita kasih loud cry dan akan ada yang tumbang di sini karena panasnya bertambah. Tapi yang tembus terus akan menjadi kuat, revive dengan di-strengthen, tembus ujian, siap melewati seven last plagues dan dijemput Tuhan di awan-awan nanti. Ini pentingnya untuk pada early dengan late rain, okay? Dan sekarang tentu saja dia siap untuk bisa hidup tanpa berdosa di masa kepicikan Yakub. Ini dia. Oke. Sekarang kita membaca di Testimony volume 5. Dikatakan di sini, bagi mereka yang menghadapi setiap poin tertentu yang harus diuji dan berdiri teguh tidak jatuh waktu diuji, setiap poin harus diuji. Nggak ada poin dalam kehidupan kita yang tidak diuji. Semuanya harus diuji dan menang. Dan kita akan lihat bahwa ini sebelum late rain. Artinya di early rain kita akan diuji dan harus menang setiap ujian karakter kita. Makanya selalu saya ingatkan kan bahwa penting sekali sekarang kita sedang diuji. Apakah tahu nggak bahwa kita sedang diuji? Tiap kali Tuhan ungkapkan sesuatu yang nggak bisa dibawa ke surga, dia uji untuk ditaklukkan. Itu namanya berkat yang tentu, blessing in disguise. Apapun konsekuensinya, kalau dia menghiraukan counsel through witness, ingat bahwa sebelum late rain, ingat di early writings ada pekabaran shaking yang ditujukan kepada Laodicea, yang adalah the counsel of the true witness. Sekarang ini sedang terjadi. Dan setiap kali ada kabaran true witness Laodicea ini yang gak sanggup untuk bisa menahannya akan di shaken out. Kita udah belajar sekarang sebelum late rain. Dan setiap ujian dalam cara apapun Tuhan mengungkapkannya, kalau saya tembus
saya terima itu sebagai berkat, dan saya menggunakan kesempatan ini dengan kuasa Tuhan untuk menaklukkannya dan di-seal setiap poinnya, baru mereka akan terima the latter rain yang membuat mereka fit untuk diangkat ke awan-awan tanpa pernah melihat kematian. Yang penting sekarang, every point, berterima kasihlah. Kalau Tuhan kasih tunjuk ada hal-hal yang harus dibereskan. Karena every point, semuanya diuji dan semuanya harus menang kalau mau terima latter rain. Dan kata lain, hujan apa? Doktrin, pekabaran, firman Tuhan, kebenaran yang memperbaiki apa yang salah. Make sure kita ngerti ini. Di sini dikatakan, di Testimoni volume 5 halaman 214, dikatakan tidak seorang pun akan menerima meterai Tuhan kalau karakter mereka masih ada satu titik noda. Lihat ya, satu titik noda. Every noda, sisa satu pun gak tembus. Harus menang ini. Sekarang waktunya. Sekarang. Puji Tuhan, kita diberkati dengan pekabaran dan nubuatnya yang menunjukkan kita di mana. Sehingga kita tahu di mana dan apa yang kita harapkan, dan kita gak akan kaget waktu Tuhan yang penuh dengan cinta kasihnya kepada kita menunjukkan hal-hal yang perlu di-cleanse. Every point, every test harus di-overcome. Setiap spot and stain harus di-overcome. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Dan sekarang setan berusaha untuk kita ditumbangkan melalui pekabaran yang bisa kita di-cleanse. Malahan orang-orang yang di-shaken out di early writings malahan akan bangkit berdiri. Dan mereka tersinggung dan mereka gak suka itu. Dan itu akhirnya gak pernah dilihat lagi miswait dan hilang mereka selama-lamanya. Dan kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk bergantung pada Tuhan, untuk diperbaiki karakter yang penuh cacat itu. Dan dibersihkan atau digeser dari jiwa kita setiap pencemaran itu. Every point, every test harus menang. Every spot, every stain harus di-cleanse. Baru latter rain diberikan. Sama kan? Every point, every test, baru latter rain. Every spot, every stain, baru terima latter rain. Dan latter rain ini dan hujan ini dalam bentuk pekabaran. Doktrin. Harus diperbaiki. Cacat karakter, salah pengertian, salah ideas, kebiasaan yang salah harus diperbaiki semua. Sekarang waktunya. Jadi kita bisa lihat bahwa karakter kita di sini sebelum masuk the latter rain, loud cry of the third angel's message, sudah harus tidak ada spot atau stain, walaupun kita masih akan bertumbuh. Kita masih bertumbuh, tapi pertumbuhan itu sudah harus bebas spot and stain. Inilah fungsi early rain. Lalu di sini kita bertumbuh. Fungsi latter rain untuk bisa tembus ujian, tembus 7 last plagues, baru ketemu juru selamat kita di awan-awan nanti. Dan kita harus pass every test. Sini. Sekarang. Semoga kita sadar. Berterima kasihlah kepada Tuhan bahwa ada pekabaran yang menunjukkan apa yang harus terjadi, bagaimana untuk menang, dan di mana lokasi kita. Karena kalau enggak, buta-buta kita masuk. Testimoni Minister 506. Untuk buahnya menjadi matang, kita tahu yang bertanggung jawab untuk matang buah itu adalah hujan akhir, melambangkan the completion, komplit pekerjaan Roh Kudus dalam jiwa kita. Kelar, artinya hujan akhir ini membuat komplit kerjaan Tuhan. Komplit artinya apa? Sempurna moral image-nya dikembalikan lagi. Dan wholly transformasi. Menjadi the likeness of Christ sama dengan Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Ini hasil latter rain. Tapi sebelum latter rain tadi kita lihat harus bebas titik noda dosa. Jadi nggak ada gunanya ngomong tentang latter rain kalau kita gagal early rain. Nggak ada gunanya. Dan ini siap untuk naik ke surga ini. Ini akan tembus Jacob's time of trouble. Semoga kita sadar tujuan hidup kita apa di dunia ini. Di sini katakan
bahwa lateran itu membuat komplit pekerjaan Roh Kudus dalam hati manusia atau dalam jiwa manusia. Moral image-nya dibuat menjadi sempurna dalam karakternya. Dan karakter tidak ada spot dan stain sebelum lateran, sehingga kita siap untuk masuk Jacob's time of trouble. Saya ulang lagi ya. Setiap tahap pertumbuhan kehidupan kita bisa menjadi sempurna. Artinya kita bisa menjadi sempurna di mana saja, tembus ujian, sempurna dalam ujian itu, sempurna dalam setiap poin yang harus diperbaiki, lalu dikasih ujian yang lain lagi, sempurna dalam hal itu, sempurna sampai nggak ada spot, lalu sempurna pertumbuhannya di sini, karena sempurna itu diperhitungkan per tahap pertumbuhan. Sampai sempurna di sini pun kita masih belum tahu. Kita akan lihat bahwa kita belum ngerti di sini. Kita masih hidup berdasarkan iman, bukan by sight. Nanti Tuhan datang baru kita sadar, kita selamat. Tapi itu pelajaran lain. Dan itu dikatakan setiap tahap pertumbuhan kehidupan kita bisa menjadi sempurna. Namun kita harus tetap bertumbuh kalau masih hidup. Grow kan? Makanya kan tadi dikatakan kita harus bertumbuh. Itu yang membuat bertumbuh apa? Lateran tadi. Walaupun early rain juga bertumbuh dengan pengertian itu, tapi konteksnya tadi kan di lateran kita bertumbuh bebas titik noda. Dan bagaimana kita bertumbuhnya? Setiap kesempatan kita manfaatkan, setiap pengalaman memperluas pengalaman kita bergantung kepada Kristus, dan setiap pengetahuan bertambah juga kita menjadi lebih kuat dalam tanggung jawab kita sehingga kita menjadi matang. Ini dia, kita menjadi matang. Jadi kalau yang pertama gagal, kalau ada ujian 1 poin kita gagal, kita nggak akan maju. Kalau dalam satu hal kita nggak tembus, nggak bisa pass that test, itu ujian akan diberikan terus sampai tembus. Atau sampai dia hilang karena nggak tembus-tembus. Artinya ada hal yang saya belum menang, saya harus menang sebelum saya menang berikutnya. Dan berikutnya harus menang untuk menang berikutnya. Itu sebabnya waktu kita sekarang sangat berharga. Dan setiap pertolongan dari Tuhan, setiap pengungkapan kelemahan kita perlu diungkapkan sebagai blessing in disguise. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat mengasihi kita. Dan jangan lupa untuk berterima kasih walaupun sakit sekalipun. Ini fungsi hujan dan kita di masa hujan awal sekarang. Kita mau kasih tunjuk ini. Oke, ulang lagi. Lihat ya, dia bertumbuh kan? Ini hujan awal ini, hujan awal. Hujan awal, lakukan tugasnya. Belum siap dipanen, ini hujan awal. Ini pekerjaan hujan awal. Pertumbuhan kita harus seperti ini. Nggak bisa mati di tempat, harus bertumbuh terus. Itu hujan awal. Dan kita mau kasih tunjuk ini juga. Sekarang saya tanya ya, apakah bangunan ini ada 2 macam waktu sudah selesai? Macam awal dan macam akhir? Enggak. Apakah pekerja-pekerjanya ada 2 macam? Enggak. Kenapa dibuat 2 macam? Karena tentu saja pekerjaannya akan membuat fondasinya, lalu bangun sampai sini, lalu bisa saja kehabisan bahan, atau hujan, atau alasan yang lain sehingga harus ditinggalkan, lalu habis itu dia kembali lagi kerja untuk kasih habis. Jadi hujan itu cuma ada 1 macam, tapi dalam 2 tahap yang menghasilkan 1 bangunan yang sama. Karena cuma ada 1 Roh Kudus. Cuma ada 1 hujan yang berlakunya 2 kali jatuhnya. Sama dengan bangunan ini, pekerjaannya sama. Dari awal sampai akhir sama. Tapi awalnya di bagian bawah gedungnya, lalu bangunannya, lalu di bagian atasnya, dan sempurna di atas, kelar bangunannya. Itulah pekerjaan kita. Artinya kita harus membangun terus. Christ Object Lens bilang, kalau kita berhenti, kita mati. Kita berhenti, kita mati. Karena nggak bisa tanaman berhenti. Tanaman nggak ambil vakansi. Pertumbuhan kita nggak ada vakansi. Antara kita maju terus, atau kita mati. Jadi berterima kasihlah kepada Tuhan akan kebaikan Dia. Lihat,
Kita selalu fokus ya, fokus Kristus, lihat, dia yang mau selamatkan saya. Dia tahu apa yang terbaik bagi saya. Oke, mari kita lihat sini ya. Hujan awal pada saat menabur. Oke. Lalu hujan akhir pada akhir musim, hujan yang sama. Lalu hujan awal menghasilkan tunas, dia bertunas. Lalu melengkapi proses pertumbuhan dalam tahap itu. Selalu sempurna loh tanaman dalam tahapnya. Lalu tangkai menghasilkan bulir-bulir di tangkainya, dan menghasilkan buah yang matang oleh hujan yang sama pada waktu yang berbeda. Lalu dibutuhkan sebelum hujan awal ini dibutuhkan sebelum hujan akhir kan? Iya. Kenapa? Karena tanpa hujan awal nggak ada hujan akhir, dan butuhkan hujan akhir. Kalau enggak ada panen. Jadi perlu pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap saat pertumbuhan kita. Dan kita sekarang di dispensasi apa? Dispensasi hujan awal, di mana setiap point, setiap test kita harus overcome. Dan dikatakan hanya yang tidak ada spot dengan stain yang akan terima hujan akhir. Kalau kita nggak terima hujan akhir, kita nggak akan bertumbuh menjadi sempurna untuk dipanen, tetapi dipanen untuk dibakar. Dan sekaranglah kita harus belajar untuk tahu di mana kekurangan kita yang Tuhan harus perbaiki, lalu kerjasama dengan Roh Kudus, tidak memfrustrasikan pekerjaannya dalam kehidupan kita, dan mengizinkan Dia untuk merubah kita dengan kerjasama kita. Kalau kita hidup nggak ada tujuan, nggak bikin ini semua, kapan dipanennya? Nggak pernah, nggak akan. Karena kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, kita nggak tahu sekarang sedang apa, kita nggak tahu setelah ini apa. Walaupun bisa bilang hujan awal, bisa bilang hujan akhir, bisa bilang panen, bisa bilang sandelo, tapi sedang terjadi nggak benefit karena nggak tahu apa-apa. Sangat mengerikan. The Great Multitude. Kita tahu The Great Multitude ini kan di Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 4 adalah the 140 and 4,000. Lalu ayat 9, the great multitude. Apa hubungannya dengan ini semua? Early Writings halaman 280 dikatakan, setelah Tuhan Yesus punya pekerjaan di bilik mas suci selesai, umat Tuhan sekarang harus hidup tanpa perantara yang berdiri di antara mereka dan Bapa di surga. Kenapa plagues belum dicurahkan sebagaimana seharusnya nanti akan dicurahkan? Karena masih ada perantara yang bilang, tunggu Bapa, tunggu, darahku, darahku. Tetapi di saat Tuhan Yesus selesai pekerjaannya menjadi perantara antara manusia dengan Bapa, dia selesai pekerjaannya, nggak ada yang menahan Bapa untuk melepaskan 7 plagues ini. Dan kita harus hidup tanpa perantara, tanpa parakletos, tanpa comforter, tanpa mediator, tanpa John 14 ayat 6. Nggak ada yang ke Bapa melalui aku, sekarang nggak ada the way-nya. Dan Bapa siap untuk curahkan dia punya tulah. Dan waktu kita belajar nanti tentang tulah, sangat mengerikan bagi yang menerimanya. Sangat mengerikan. Jadi apa hubungannya dengan the great multitude? Kalau kita tahu the great multitude sudah mati semua. Karena yang 144.000 ini, yang kita tahu adalah lambang, bukan literal. Kita ada pelajarannya dan nanti akan dikasih lagi pelajarannya satu kali kelas. Tapi mereka ini yang di akhir zaman yang namanya first fruit, yang dinamakan the 140 and 4,000, mereka hidup tanpa ada perantara. Sementara the great multitude waktu mati sementara ada perantara. Jadi beda Wahyu 7 ayat 4, the 140 and 4,000 dengan the great multitude. Karena great multitude ini mati dan Tuhan Yesus masih menjadi perantara antara mereka dan Bapa. Sementara umat Tuhan ini di akhir zaman akan hidup tanpa perantara itu. Di Great Controversy dikatakan, siapa yang bisa berdiam atau bisa tetap berdiri waktu dia akan datang,
Karena dia seperti api yang memurnikan, dan dia akan duduk sebagai yang memurnikan. Dia akan memurnikan anak-anak Levi dan membersihkan mereka dari kotoran, sebagaimana emas dan perak dibersihkan oleh api, agar dia bisa mempersembahkan mereka sebagai korban in righteousness. Itu di Maliaki. Dan Miss White menggunakan kutipan ini untuk bicara tentang 144.000 yang nanti hidup tanpa perantara. Artinya di saat Tuhan Yesus berdiri tidak ada perantara, siapa yang bisa berdiri nanti di hadapan Bapa tanpa perantara? Well, nggak bisa kita katakan the great multitude karena mereka semua dikubur. Dan yang akan berdiri nanti adalah yang kita kenal sebagai the 144,000. Jadi dalam hal itu beda. Dan mereka ini harus spotless. Nah, spotless artinya sudah tembus early rain dan sudah terima latter rain. Sekarang saya tanya, apakah bisa dibilang hal itu bagi orang-orang yang sudah mati sebelum latter rain ini? Nggak bisa. Apakah bisa saja karakter mereka masih ada spot dan stain the great multitude? Iya. Apakah mereka menang dalam setiap point dan setiap test? Enggak. Apakah pengalaman umat Tuhan dari zaman mereka punya pengalaman juga? Enggak. Artinya apakah mereka hilang? Enggak. Tapi mereka masih banyak spot. Iya. Kenapa mereka bisa selamat? Itu sebabnya kita perlu belajar. Ini bicara tentang William Miller. Kita tahu William Miller tidak menerima pekabaran malaikat ketiga. Tapi kita tahu dia tidak menerima malaikat ketiga karena teman-temannya mempengaruhi dia sangat negatif, sehingga karena dia punya hubungan dalam gerakan Advent ini dengan teman-temannya ini sangat mempengaruhi dia untuk tidak menerima kabar malaikat ketiga. Artinya dia hilang dong? Enggak. Apakah dia the great multitude? Iya. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia jatuh di bawah kuasa setan, itu kematian, dan menyembunyikan William Miller dalam kubur dari mereka yang selalu mau menghasut dia dari kebenaran, memisahkan dia dari kebenaran. Musa melakukan kesalahan waktu dia mau masuk tanah perjanjian. Dan saya melihat William Miller juga membuat kesalahan sementara dia juga dalam perjalanan masuk ke tanah Kanaan surgawi. Dan dengan mengizinkan pengaruh-pengaruh kepada dia atau orang-orang yang mempengaruhi dia untuk menolak kebenaran. Orang lain yang bertanggung jawab, orang lain yang harus mempertanggungjawabkannya. Tapi malaikat-malaikat menjaga debu William Miller di dia punya kubur di New York State. Dijaga dia punya debu. Dan dia akan dipanggil keluar waktu trompet terakhir berbunyi dan akan masuk kerajaan surga walaupun dia enggak terima malaikat ketiga. Dan jangan heran kalau dia masih ada spot dalam karakternya. The great multitude. Apakah itu sukacita bagi saudara-saudara yang melihat saudara-saudara yang sudah istirahat, yang udah tahu masih ada hal-hal yang belum beres waktu dengar pekabaran ini? Kita nggak bisa bayangkan orang yang sudah mati dengan yang akan hidup tanpa perantara. Apakah ini bisa berlaku bagi 144.000? Tidak. 144.000 nggak bisa hidup tanpa perantara. Lalu ada satu noda. Mereka walaupun ada noda, tapi ada perantara. Apakah itu alasan? Kita akan lihat nanti. Artinya namanya ada perantara, biarin noda. Bukan begitu. Miss White melihat ada ujian hari Sabat sekarang yang mana nggak bisa diberikan sementara Tuhan Yesus masih berada di tempat pekerjaannya di bilik Maha Kudus, dan hanya bisa diberikan ujian hari Sabatnya setelah dia selesai, atau di saat dia selesai, atau pas sebelum dia selesai, atau judgment of living adalah dia punya ujian juga kan. Artinya mereka belum dapat ujian hari Sabat, the great multitude, sebagaimana saudara dan saya kalau tetap hidup. Artinya, jangan lupa, setiap tahap pertumbuhan kita bisa sempurna.
Tetapi kesempurnaan kita harus melebihi mereka punya kalau kita masih hidup di akhir zaman dan menghadapi ujian yang mereka nggak pernah hadapi. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen yang tidur atau mati sebelum pintu dibuka ke bilik Maha Kudus, waktu midnight cry sudah selesai, dan mereka belum memelihara Sabat, beristirahat dalam pengharapan akan dibangkitkan kalau mereka sempurna dalam tahap mereka. Jadi banyak orang bilang, oh, ujian hari Sabat gak penting. Buktinya ada orang-orang yang tolak Sabat masuk surga. Iya, karena memang belum ada ujiannya yang kita akan hadapi akhir zaman. Tapi mereka sudah lulus dalam ujian terang mereka. Sementara kita akan menghadapinya dan harus kedapatan tanpa noda dosa satupun, karena kita sudah dapat terang yang terang benderang sehingga nggak ada alasan untuk kita menolaknya. Dan hanya melalui the first fruit lah orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Karena kematian Tuhan Yesus tidak cukup di kayu salib, karena di akhir zaman melalui umat Tuhan lah the river of Euphrates akan dikeringkan. Kita sudah belajar waktu itu. Jadi the great multitude tidak pernah melewati yang kita akan lewati karena sudah lama mati. Sehingga mereka nggak dipertanggungjawabkan untuk ujian-ujian yang kita akan hadapi. Tetapi mereka harus sempurna sesuai dengan terang yang mereka sudah terima kalau mereka beristirahat dalam pengharapan akan dibangkitkan nanti. Tetapi itu tidak berlaku bagi kita kalau kita masih dan tetap akan hidup. Saya melihat bahwa Tuhan ada anak-anaknya, umatnya yang tidak melihat dan tidak memelihara hari Sabat. Di Babylon dengan nominal Adventist kita tahu. Mereka tidak menolak terang karena mereka tidak melihat dan oleh sebab itu tidak memelihara sehingga tidak dipertanggungjawabkan. Dan waktu mulai time of trouble, dan kita tahu inilah time of trouble sebelum 12:1, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengabarkan the Sabbath more fully. Setelah itu mereka akan terima terang itu dan baru akan dihakimi berdasarkan terang yang mereka terima. Tetapi kalau mereka mati dan belum menerima terang dan gak bisa dibilang mereka menolak terang karena gak pernah diberikan, Tuhan akan menghakimi mereka berdasarkan mereka punya terang dan berapa setianya mereka di dalam terang mereka yang walaupun terbatas tapi itulah maksimalnya mereka. Bukankah Tuhan keterlaluan baiknya? Di Kisah 17 ayat 30 dikatakan, di saat kita nggak mengerti, God winked. Jadi kita tidak dipertanggungjawabkan kalau kita memang nggak tahu. Tapi kita hidup sesuai dengan terang yang kita miliki. Makanya yang saya mau tekankan, kalau ada terang, jangan tidak dihidupkan karena kamu bertanggung jawab untuk terang itu. Dan harus menang. Kamu nggak bisa claim privileges bagi orang mati kalau kamu masih hidup. Penting sekali untuk mengerti hal ini, bahwa kehidupan kita datang juga dengan tanggung jawab yang besar. Ada banyak di antara orang-orang Katolik yang hidup sesuai dengan terang, yang mana kehidupan mereka jauh lebih baik dari orang yang bilang mereka adalah present truth. Saya mulai lagi, banyak orang-orang Katolik berdasarkan terang mereka kalau mereka mati masuk surga, sementara orang-orang yang mengaku present truth enggak. Berdasarkan terang yang lalai dilakukan, sementara terang terbatas mereka lakukan semua. At the times of ignorance, God winked at. Artinya, dengan terang, tanggung jawab juga diberikan. Yang penting kita hidupkan apa yang kita sudah tahu. Karena kalau kita mati, kita bisa mati dalam pengharapan. Tapi kalau udah ada terang, dan kita nggak hidupkan lalu kita mati, kita tahu hasilnya apa. Ini kutipan yang sangat disalahartikan banyak orang, yang saya mau kasih tunjuk apa artinya. Do your best and God will do the rest. Mereka bilang sih, saya bikin aja sepanggal lalu Tuhan bikin sisanya. Itu yang dibilang, tapi ngerti nggak apa artinya? Mari kita lihat ya. Kita harus melakukan pekerjaan yang mana kita akan menerima seal of God. Okay.
Tuhan akan setuju dengan pekerjaan saya kalau saya buat yang terbaik yang saya bisa lakukan. Sekarang saya tanya, apakah yang terbaik saya bisa lakukan itu 30%, lalu Kristusnya 70%? No. Banyak orang punya pengertian, do your best, 10. Kristus bikin 90-nya. Nah, bagi orang mati, yes. Bagi orang hidup, no. Kalau saya punya 10%, sempurna 10%, berdasarkan terang 10%, dan saya mati di 10%, Tuhan akan tutup 90-nya. Tapi kalau saya hidup, saya pikir cuma bisa 10%, sementara terang lebih dari 10%, Tuhan tidak akan menutupinya. Memang kutipannya benar, tapi pengertiannya disalahartikan. Untuk hidup, saya 100% saya punya, Tuhan 100% dia punya, dan yang menyelamatkan adalah Tuhan punya. Dan saya punya, yang kita belajar setiap hari ialah tidak mengfrustrasikan pekerjaan 100%-nya. Contohnya, apakah Petrus tiba-tiba berada di samping Kristus waktu disuruh datang? Karena dia bilang itu kan Kristus punya semua. Betul, Kristus punya semua, tapi Petrus punya semua untuk melangkah dan jalan pun harus 100%. Kalau kamu bikin 100% kamu punya, Tuhan akan bikin 100% kamu punya. Dan kalau kamu punya 100% adalah 10%, bukan main baiknya Tuhan, dengan catatan kamu setia sampai mati, Tuhan akan bereskan semua yang belum dibereskan karena kamu kedapatan sempurna dengan terang yang kamu sudah terima. Apakah pekabaran pengharapan ini, guys? Bahwa baiknya bukan main Tuhan. Kalau kita tetap melakukan yang terbaik berdasarkan terang yang bertambah, apakah perbuatan terbaik kita yang menyelamatkan? Tidak. Kita bikin bagian kita sebagai pengungkapan bahwa kita percaya kuasa Kristus yang 100%. Artinya kalau saya buat bagian saya, yaitu melangkah keluar dari perahu, walaupun bukan itu yang menyebabkan saya jalan, karena yang menyebabkan saya jalan adalah kuasa Kristus yang menopang saya tetap harus jalan. Dan itu bagian saya. Tapi bukan itu yang membuat saya bisa jalan, tapi itu yang mengungkapkan bahwa saya percaya bahwa Kristus yang membuat saya bisa jalan. Saya tetap harus bikin bagian saya. Mereka yang dalam kehidupan ini melakukan sebaik-baiknya mungkin yang mereka bisa buat akan fit untuk hidup kekal nanti. Mau mati di pertengah jalan atau hidup sampai dia datang, pokoknya do your best and God will do his part 100%. Artinya kalau ada terang dan saya nggak hidupkan, I will not be fit for future immortality atau immortal life. Artinya hidupkan apa yang kita tahu benar. Karena kalau kita nggak hidupkan, kita udah tahu kita akan hilang. Matius 25 ayat 15. Ada yang diberikan 5 talenta. Kenapa? Karena dia siap 5 talenta. Apakah Tuhan pilih kasih? Enggak. Dia pilih berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan kasih terhadap orang-orang yang berbeda. Kalau kemampuan dia 5, diharapkan 8, tidak, 10. Kalau 2 diharapkan 3, enggak, 4. Kalau 1 diharapkan 10, enggak, 2. Dan 1, tetap 1 hilang. 5 jadi 10 selamat, 2 jadi 4 selamat, kalau langsung mati. Tetapi kalau hidup terus, harusnya 10-10. Atau 100-100. Tapi kalau dapat 1 dan menghasilkan 2 lalu mati, immortal life. Karena God will do the rest. Dikatakan, we are to make the very best use of our opportunities. Kita harus memanfaatkan kesempatan kita sebaik-baiknya. Apa kesempatan? Kesempatan ialah Tuhan akan izinkan ini harus di-cleanse. Terima kasih Tuhan untuk kasih tunjuk. Itu buktinya engkau mengasihi aku. Gunakan kesempatan untuk menang. Lalu Tuhan, apa lagi? Tunjukkan lagi. Saya tidak mau ada noda dosa. Saya mau memiliki karakter engkau Kristus. Apa lagi? Itu we are to make the very best use of our opportunities. Untuk mempelajari, menunjukkan diri kita bisa disetujui Tuhan.
Tuhan akan menerima usaha terbaik kita walaupun gak ada nilai keselamatannya. Karena nilai keselamatan lah dia punya. Tapi kita harus ada bagian kita dong. Harus buka Alkitab untuk belajar. Harus cari ngerti. Dan kalau gak ngerti harus tanya. Dan kalau gak ngerti gak tanya, we are not doing our best and God will not do the rest. Semoga tertanam dalam setiap sel otak kita. God will not do the rest if I fail to do my best. Kalau saya tidak mau buat bagian saya, gak ngerti dan udah puas dan gak ngerti, God will not do his part. Tuhan gak akan membuat kamu ngerti kalau kamu gak cari mengerti. Saya harus tanya, saya harus baca, saya harus tanya orang lain untuk cari bagaimana penjelasannya. Tolong. Karena God akan melakukan bagian dia kalau saya bikin bagian saya. Kalau saya menggunakan dengan sebaik-baik mungkin kesempatan saya, Tuhan akan terima usaha terbaik saya. And we have nothing that we did not receive. Gak ada yang kita gak terima untuk melakukan bagian kita. Lalu Tuhan bilang apa? Without me, tanpa saya, kamu punya best efforts is nothing. Artinya best efforts-nya itu ialah untuk menurut hukum Tuhan. Walaupun bukan itu yang menyelamatkan, tapi itu buktinya saya percaya kuasanya. Itu sebabnya Petrus harus melangkah keluar dengan iman ke atas air, sementara gak pernah ada orang yang bisa jalan di atas air. Dan itu bukan sebabnya dia jalan. Dia punya iman yang membuat Kristus bisa menopang dia di atas air. Saya harus buat bagian saya dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, God will not do the rest. Tuhan tidak akan bikin bagiannya. Setiap tahap pertumbuhan kita bisa menjadi sempurna. Setiap tahap pertumbuhan, makanya orang bisa mati di sini dan dia selamat kalau dia sempurna di tahap ini. Tetapi kalau kita masih hidup, kita harus bertumbuh terus. Pertumbuhan kita harus 1:1 dengan terang yang kita terima. Ini pedoman hidup kita sekarang. Gak ada yang lebih penting hari ini. Kita bisa hidup tanpa makan 1 hari, 2 hari, puasa. Kita gak pernah bisa puasa firman Tuhan. Pekerjaan Tuhan Yesus ialah untuk mengampuni dosa yang lampau, bukan dosa yang direncanakan untuk bikin besok. Roma 3:25. Tetapi kalau terang tiba dari surga kepada gereja, dan manusia atau kita menolak terang karena untuk menerima itu artinya harus menyangkal diri, udah dapat terang. Dia tidak mau melangkah, dia akan kedapatan bersalah di hadapan Tuhan. Mereka yang memiliki kesempatan untuk mendengar kebenaran, tetapi tidak mau ada usaha untuk mendengar ataupun mengerti kebenaran, berpikir kalau mereka dengar, artinya mereka bertanggung jawab untuk yang mereka dengar. Sehingga saya gak mau dengar, karena saya gak mau tinggalkan kebiasaan saya yang jahat, walaupun saya senang dan sebelum terus datang mudah-mudahan dirubah sekejap. Nope. Gak akan. Artinya saya gak mau dengar supaya gak dipertanggungjawabkan. I have bad news for you. Mereka akan dihakimi bersalah di hadapan Tuhan, seakan-akan mereka sudah dengar dan sudah tolak walaupun gak pernah dengar. Lebih baik dengar, siapa tahu terima. Artinya, kalau orang mati dan dia nggak tahu kebenaran, bukan karena nggak pernah ada kesempatan, tapi sengaja untuk tidak dengar, itu tidak akan selamat dan Tuhan Yesus tidak akan do the rest karena dia lalai untuk cari terang yang baru. Dan waktu dia tolak terang yang baru, dianggap di situ dia sudah dengar dan terima dan tidak do his best. And for that reason God will not do the rest. Gak ada alasan untuk mereka yang memilih untuk pilih yang salah, sementara mereka bisa mengerti yang benar. Jadi gak bisa orang itu bilang, oh saya gak tahu. Ada belajar, belajarnya berapa persen? Cuma baca permukaan atau benar-benar gali dan berdoa? Artinya saya harus do my best. Berikan segala-galanya di bagian saya, baru kalau mati Tuhan do the rest.
kalau saya cuma diam-diam, nggak mau bikin apa-apa, lalu harap Tuhan do the rest, that will never take place. Nggak akan terjadi. Nggak akan pernah terjadi itu, saudara-saudara. Nggak ada alasan. Kok bisa salah kalau bisa tahu yang benar? Dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, Dia membuat atonement untuk semua dosa of ignorance. Tadinya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia mati untuk orang-orang yang berdosa dan mereka nggak tahu bahwa itu dosa. Dia mati dan Dia siap ampuni kalau kita akui. Tapi Tuhan tidak mati supaya orang yang bisa tahu kebenaran tapi nggak mau cari tahu kebenaran diperhitungkan ignorance. Kalau ignorance karena memang di luar jangkauan. Ignorance itu bukan dalam jangkauan, sengaja nggak mau tahu. Tuhan Yesus nggak mati untuk itu. Makanya the great multitude akan masuk surga karena mereka hidup berdasarkan terang yang mereka terima sepenuhnya sesuai dengan apa yang mereka sudah terima. Tapi belum semuanya diterima dan belum tentu saja melewati latter rain dan ujian the great final test nanti. Hanya 144.000 lah yang akan mengalami itu dan hidup tanpa perantara, di mana mereka waktu mereka hidup dan sampai mati, Tuhan Yesus masih bekerja di sanctuary dan bisa bereskan mereka punya dosa nanti. Tapi kalau kita berdosa, nanti nggak ada yang bisa pikul dosa kita kalau pekerjaan sanctuary sudah selesai. Mereka mati, Tuhan Yesus masih di sanctuary. Kalau mereka do their best, God will do the rest. Gak bisa berlaku bagi kita karena gak ada lagi yang di bilik Maha Kudus nanti. Tetapi walaupun Tuhan membuat atonement untuk sins of ignorance, gak ada provision yang dibuat kalau kita sengaja pura-pura buta. Mereka yang menyembunyikan mata mereka dari kebenaran karena nanti mereka diyakinkan dan mereka harus bertobat dan menerima kebenaran dan harus tinggalkan dosa dan beriman kepada Kristus, lalu mengharapkan bahwa mereka punya dosa lah ignorance. Nggak bisa kalau mereka sengaja tutup mata. Tetapi kalau mereka memang nggak tahu, Tuhan akan ampuni karena mereka nggak tahu. Tapi kalau saya tahu dan saya tolak, itu bukan sins of ignorance. Sekali lagi, itu sebabnya mengapa the great multitude akan masuk kerajaan surga. Oleh mereka yang boast artinya menyombongkan diri ya. Oh, kayak sombong untuk bilang, oh kita banyak terang. Hati-hati dengan banyak terang. Pertanyaannya, kamu hidupkan nggak semua terangnya? Kalau enggak, jangan gede-gedein banyak terangnya kalau nggak dihidupkan. Tetapi gagal untuk jalan dalam terang itu, Kristus katakan, aku katakan kepada kamu, lebih baik Sidon di hari penghakiman daripada kamu, dan kamu Kapernaum. Nah, ini bukan saya yang tambah sendiri. Siapa Kapernaum di akhir zaman? Seventh-day Adventist. Yang banyak terang akan dicampakkan ke neraka. Kalau pekerjaannya yang dilakukan dalam kamu dilakukan di Sodom, Sodom masih ada sekarang. Artinya dosa besar atau kecil itu gak bisa saya bilang Sodom adalah jahat sekali. Karena mereka dibandingkan dengan terang di akhir zaman, kalah terang mereka. Artinya dosa besar itu tergantung dengan terang besarnya. Dan terang Advent jauh lebih besar dari terang Sodom. Sehingga dosa Advent kalau tidak hidup sesuai dengan terang, lebih besar daripada dosa Sodom. Karena kalau pekabaran yang diberikan kepada Advent diberikan kepada Sodom, Sodom masih ada sekarang katanya. Lebih baik Sodom di hari penghakiman daripada engkau. Lebih baik gak pernah tahu terang dan hidupkan apa yang saya tahu daripada pengen tahu lalu gak mau dilakukan. Brought down to hell. Oke, jadi kita akan lihat di bagian berikut ini adalah a common misunderstanding. Artinya salah mengerti yang lumrah atau yang biasa. Jadi banyak orang punya salah mengerti. Nah, pertanyaannya, dalam hal apa banyak orang akan salah mengerti? Nah, mari lihat kutipan berikut untuk cari tahu apa common misunderstanding-nya. Oke. Katakan today. Today artinya setiap hari orang hidup itu adalah today kan. Besok adalah kita punya today. Kemarin adalah kita punya today. Walaupun today-nya kita sekarang adalah sekarang. Artinya today
itu bukan nanti. Today lah sekarang. Apakah sekarang latter rain? Apakah sekarang great final test? Artinya untuk sekarang, today adalah early rain, betul? Untuk kita. Jadi today ini berlaku bagi siapa yang membaca pada waktu dia bacanya. Hari ini sekarang kamu punya vessel harus dimurnikan, kamu punya tubuh, agar bisa siap untuk terima embun dan siap untuk latter rain. Artinya apa ini? Apa embun ini? Early rain. Artinya berlaku bagi kita, karena sekarang kita di tahap early rain, dan early rain datang dalam bentuk apa? Kabaran, firman, righteousness by faith, Kabaran 18:88, the new covenant, semua itu. Hari Sabat, dan hari Sabat itu adalah basically the new covenant. Artinya today kita harus dimurnikan sebelum terima the latter rain. Pengertian orang yang salah itu, misunderstanding, ialah kalau saya sudah murni, artinya saya perlu murni untuk terima latter rain, artinya saya sudah dihakimi dong, sudah murni. Karena saya untuk murni, untuk dihakimi, dan sudah tanpa spot, artinya sudah siap untuk dihakimi dan terima meterai, baru terima latter rain. Banyak orang pengertiannya itu. Tapi yang kita selalu belajar, kita tahu salah. Karena apakah dia masih perlu bertumbuh di latter rain? Iya. Ingat tadi dia masih grow up di latter rain? Artinya bisa nggak dia dimeteraikan sekarang, dihakimi sekarang, tapi belum bertumbuh sampai matang, belum siap dipanen, hilang itu kalau masih hidup. Artinya nggak bisa kutipan ini gunakan sebagai sekarang murni, dihakimi, terima seal yang terakhir ini, lalu mengabarkan loud cry dan udah selamat. Oh no. Karena di latter rain ini fungsinya untuk mematangkan. Artinya bisa nggak orang dihakimi belum matang? Nggak bisa. Dikatakan kan, latter rain ini akan datang, dan berkat Tuhan akan memenuhi setiap jiwa yang sudah dipurify dari setiap pencemaran. Nah betul, latter rain itu untuk membuat dia matang yang sudah bersih, tapi belum siap untuk dihakimi. Sementara kutipan ini digunakan orang untuk bilang bahwa saat dia di sini, dia dihakimi baru terima the latter rain. Salahnya bukan main. Ini dia. Sekarang pertanyaannya, apakah judgment di sini? Artinya kalau di sini sudah dipurified, lalu judgment, lalu baru terima latter rain, sementara great final testnya di sini. Jadi bagaimana saya sudah judge? Apa gunanya great final test kalau sudah tembus di sini? Bukankah tembusnya di sini? Ini kata di purified ini, jangan lupa kita di purified untuk di tahap ini, lalu tetap harus bertumbuh di sini, baru dihakimi di sini. Artinya judgment tidak di sini, Allah itu, kan? Karakternya betul, nggak boleh ada spot dengan stain di sini. Nggak bisa nggak di-purified, atau dia harus di-purified dari setiap pencemaran di sini. Tapi ini belum siap untuk dihakimi karena dia belum matang, dan fungsi latter rain adalah untuk mematangkan untuk ujian dan judgment dan seal atau mark of the beast di sini. Jadi kutipan tadi itu disalahartikan banyak orang untuk mengatakan seperti demikian, bahwa kita sudah judgment di sini, baru terima latter rain. No, latter rain dulu, baru judgment. Latter rain dulu, baru judgment. Nah, di sini apa? The moral image of God perfected in the character. Pertanyaannya, apakah moral image of God sudah dicapai di sini? Di early rain? Belum. Artinya kalau moral character of God belum menjadi sempurna di sini, bisa nggak tembus judgment di sini? Enggak. Hilang? Iya. Makanya kutipan tadi disalahartikan banyak orang, sehingga kalau mereka mengerti itu, bisa hilang. Karena God's people are destroyed for lack of knowledge. Dan pekerjaannya komplit, artinya sudah komplit di early rain sini? Belum. Bisa belum komplit, belum perfect moral image lalu dihakimi? Bisa kalau mau hilang. Ini ya, sementara gereja Kristus mendekati masa Jacob's time of trouble, mereka akan bertumbuh dan menerima hujan akhir. Dan dikatakan apa yang membuat mereka bertumbuh? Hujan akhir. Apakah masih perlu bertumbuh di sini, di hujan akhir? Iya.
Jadi bagaimana saya sudah dihakimi sementara saya belum bertumbuh siap dipanen? Artinya kutipan itu bukan artinya kita dihakimi setelah early rain, tapi setelah the latter rain. Jadi latter rain itu yang membuat kita bertumbuh, walaupun sudah bebas spot dengan stain. Jadi harus mengerti. Dulu waktu belum mengerti banget ya kita oke, kita punya gambaran seperti ini, tapi pas dibandingkan dengan tulisan lain, bukan. Nggak bisa cuma baca beberapa kutipan lalu ambil kesimpulan. Ini dia kan, di sini the early rain, nggak bisa judgment di sini karena masih butuhkan the latter rain. Nggak bisa judgment di sini. Judgment harus di sini setelah latter rain, setelah dia menjadi sempurna, setelah pekerjaan grace complete, dan setelah dia grow up into the likeness of Christ, perfectly reproduce karakter Kristus kan? Itu dia. Di sini dia bertumbuh menjadi seperti Kristus. Harus itu dulu. Nggak bisa judgment di sini, salah. Pematangan gandum hasil latter rain, pematangan latter rain, represent the completion of the work of God's grace in the soul, complete. Dan moral image menjadi perfected, dia wholly transformed into the likeness of Christ. Harus di sini dong. Karena latter rain membuat dia matang, complete dan perfect. Dia belum di sini, nggak bisa penghakiman di sini, mustahil. Penghakiman terjadinya di sini, Still in the sinful flesh. Apakah manusia di sinful flesh ini? Iya. Artinya apakah dia harus taklukkan sinful flesh di sini? Sebagaimana Tuhan Yesus nggak ada noda dan tetap digoda sinful flesh-nya? Iya. Apakah di 7 last plagues masih sinful flesh? Iya. Masih sinful flesh. Mereka yang come up to every point dan berdiri di every test dan overcome di setiap test, mereka akan terima latter rain. Karena mereka bilang every test ini termasuk the great final test. Artinya every test yang adalah the great final test termasuk every test baru kita terima latter rain. Nah, mari kita lihat sini. Di saat ada ancaman kematian, kita tahu itu adalah dia punya the great final test kan? Kapan itu? At the close of human probation. Nah, waktu bilang every test, kita tahu every test itu dalam tahap pertumbuhannya karena di latter rain juga masih dites kita. Pertama dia punya fire come down from heaven, dia punya miracles kan. Lalu no buy no sell, lalu akhirnya threaten with destruction. Itu dia punya tes juga. Artinya every test ini ialah setiap tes di mana kita tembus no spot no stain, lalu kita akan tetap grow up di dia punya latter rain. Baru the great final test. Artinya every test ini tidak termasuk the great final test. Karena great final test adalah at the close of human probation. Dan the close of human probation adalah di sini. Ini judgment. Jadi apakah early rain lalu judgment lalu close of human probation baru latter rain lalu menjadi matang? Nggak bisa. Mustahil. Harus early rain dan latter rain untuk mematangkan. Sementara loud cry dijalankan Wahyu 18:1-5, baru judgment di sini, baru close probation, baru 7 last plagues. Itu misunderstanding banyak orang. Artinya di sini ada test, ada test, ada test, ada test. Harus pass every test. Dan the great final test di situ. Lalu abis itu latter rain, it doesn't make sense. It does not make sense whatsoever. Sama sekali tidak. Nah, bagaimana kalau begini? The early rain, the image of the beast form, sandelo tanpa ancaman mati. Lalu the loud cry of Revelation 18:1-5. Lalu the latter rain kita bertumbuh. Kita pass semua tes di sini kan? Kita pass tes di sini. Kita pass tes di sini. Every stage of development we can be perfect. Kita pass tes di sini. Kita pass tes di sini. Lalu the ripening of the character jadi matang di sini. Dan dia punya loud cry. Lalu great final test, sehingga test ini bukan every test ini. Lalu mark of beast atau seal of God, close of human probation, lalu 7 last plagues. Itu dia sesuai dengan semua kutipan Roh buat when we put them all together. Jadi kita lihat di sini.
Lihat di sini bahwa pertamanya ujian. Jangan lupa cuma ada satu macam hujan 2 kali jatuh pada waktu yang berbeda, kan? Same rain, same material of rain, tetapi pada waktu yang berbeda. Tambah lama tambah apa? Bertumbuh sesuai dengan opportunities, kan? Bertumbuh terus. Dan kalau kita gagal di sini, kita akan mentok di sini. Kita harus menang di sini sampai sini. Tumbuh terus sampai tembus ini. Sampai tembus ini baru kita bisa dijudge sesuai dengan karakter yang sempurna. Karena untuk dijudge harus sempurna karakternya untuk membedakan lalang dan gandum. Dan itu membutuhkan light rain yang mematangkan lalang dan gandum sehingga bisa kelihatan antara lalang dan gandum. Gak bisa dijudge di sini dan dibilang jangan dicabut di sini karena gak bisa lihat perbedaannya. Harus at the harvest. Dan harvest hasil the light rain, baru ujian, baru judgment living, also probation, baru 17 plagues, lalu Tuhan datang. Di setiap tahap pertumbuhan kehidupan kita bisa sempurna. Setiap tahap. Dan kalau kita masih hidup, harus maju terus. Karena sanctification atau reformation adalah pekerjaan selama probation masih terbuka. Sementara kesempatan kita bertambah-tambah, pengalaman kita pun akan lebih meluas, dan pengetahuan kita pun akan bertambah-tambah. Kita akan menjadi lebih kuat untuk menanggung tanggung jawab, dan kita punya kematangan karakter 1:1 dengan kita punya kesempatan atau terang yang kita terima. Yang paling penting sekarang adalah apa? Apakah saya hidup sesuai dengan terang? Dan bukan cuma itu, apakah saya mencari terang? Karena dikatakan di Matius 5 ayat 6, berkatilah orang yang haus dan lapar, dan orang yang haus dan lapar akan cari terus. Nggak bisa cuma diam-diam. Nggak bisa udah dapat terang lalu diam-diam. Karena dia dipertanggungjawabkan untuk terang yang mau diberikan, tetapi dia pun harus belajar, harus cari, harus lapar, harus tanya. Karena kalau enggak, artinya dia tidak tertarik untuk belajar lagi, tetapi sudah dipertanggungjawabkan dengan talenta yang sudah diberikan, tapi tidak digunakan. Jadi pertanyaannya, apakah kita sempurna dalam setiap tahap pertumbuhan kita? Nggak usah khawatir dengan besok, bagaimana dengan hari ini? Apakah saya sudah menghidupkan semua terang yang Tuhan sudah berikan hari ini? Tomorrow adalah persoalan tomorrow. Bagaimana dengan hari ini? Hari ini yang menentukan. Kita bisa pasti apa masa depan kita. Dan berdasarkan hal-hal itu, kita tahu persiapan kita seperti apa. Kita tahu apa yang kita butuhkan sekarang. Dan kita tahu apa yang akan diterima nanti. Kita tahu Tuhan harapkan kita menjadi seperti apa sekarang dan nanti. Kita tahu ujiannya seperti apa. Kita tahu persiapannya seperti apa. Pertanyaannya, apakah hanya dalam pengetahuan atau dalam kenyataan hidup? Karena gak cukup untuk tahu Tuhan semua datang, tapi tidak dijemput. Harus menjadi kenyataan bahwa yang kita tahu Tuhan yang akan datang, menjadi kenyataan bahwa kita akan dijemput. Dan itu adalah a more sure word of prophecy. To God be the glory.